Hmm. Daya pusat perhatianmu masih lemah. Lawan bisa membokongmu dengan mudah. Ya, Guru. Ilmu bela diri bukanlah hanya semata mengandalkan ketangkasan tangan dan kaki dan ketangkasan tubuh saja. Otakmu, bahkan seluruh panca indera harus berpadu dengan tenaga dan gerakmu. Itu baru sempurna. Ya. Untuk itu kau harus berlatih lebih tekun lagi. Ya, Guru. Guru. Ayah, sudah saya peringatkan, jangan berangin-angin di pantai. Nanti sakit lagi. Melihat kau, penyakit pun takut, Yanti. Telah kuduga, pada suatu saat kau pasti akan datang lagi mencari aku, Tobias. 20 tahun ternyata tidak membuatmu jadi pikun. Namun kau pasti tidak menduga bahwa pertemuan kita ini justru terjadi pada saat hari ini. Kapanpun bagiku sama saja. Begitu pula pendirianku. Aku tidak mungkin bisa bekerja sama dengan orang sesat dan murtad. Meskipun kau, saudara seperguruanku sendiri. Kalau begitu, tekadku pun bertambah mantap. Siapa saja yang menolak uluran tanganku harus musnah dan lenyap dari muka bumi ini. Ayo! Please kau. Bila kau bersedia kerjasama denganku, nasibmu pasti tidak seburuk ini. Rupanya, inilah yang terimalah kematianmu dengan ikhlas. Karena orang baik semacam kau biasanya masuk surga. Yanti.
Yanti. Ayah! Yanti. Ayah! Panggil Indra. Tegas. Kak Indra! Kak Indra! Yanti, Kak! ada apa? Ayah! Hah? Ayah! Ayo. Cepat! Guru. Ayah! Siapa yang melakukan ini semua? Sudah, jangan kalian memperpanjang persoalan ini. Iblis itu terlalu tangguh bagi kalian. Jagalah Yanti. Sejak kecil, dia sudah ditinggal ibunya. Dia lemah. Makanya, ayah tidak mewariskan ilmu bela diri. Kalian sama-sama piatu. Hiduplah rukun dan penuh kasih sayang. Tinggalkan desa ini. Hidup barulah di kota. Kerja apa saja asal halal. Tuhan pasti akan meredai hidup guru. Ayah! Kontrak rumah ini sebentar lagi hampir habis. Uang simpanan makin menipis. Sedangkan Kak Indra belum juga mendapat pekerjaan. Hidup di kota besar ini harus ada keahlian khusus. Sedangkan aku hanya anak desa. Sulit. Makanlah, Kak. Kemampuanku hanya sedikit. Jahit-menjahit. Sedangkan itu pun kalau ada pesanan. Dan hasilnya tidak memadai. Tapi aku yakin, selama manusia masih mau berusaha, Tuhan pasti memberi jalan. Mudah-mudahan, meskipun semua jalan telah kutelusuri, panas, hujan, haus dan lapar, tapi demi kau dan si kecil yang akan lahir dari perutmu itu, aku tidak akan putus asa.
Aku berangkat, sayang. Mm-mm. Mudah-mudahan hari ini jalan akan terbuka untuk kita. Hati-hati ya, Kak. Hmm. Ya. Bu, apa tidak lihat papan itu? Permisi, Pak. Ya. Lukas. Kurang ajar. Pada kemana bajingan brengsek itu? Bung. Hei, Bung. Sebentar. Terima kasih atas bantuan saudara. Sekarang giliran saya membantumu. Terima kasih atas perhatian Bapak. Selamat siang. Katakan, barangkali saya dapat membantu saudara. Saya ingin mencari kerja. Bagus, saya pasti akan menolongmu. Bawalah ini ke pantai. Kasih jurumudi. Baik, Pak. Sudah. Ayo. Bos. Jadi kau ingin bekerja di sini? Iya, Pak. Baiklah. Tolong kau ambilkan sebuah tas di atas bukit sana, bawa ke sini. Baik, Pak. Aku dapat perintah dari majikan kalian buat mengambil tas itu. Tanya dia, boleh apa tidak? Jangan tanya aku, tanya saja ini.
Tolonglah, dibawanya ular berbisa. Maaf. Cukup. Mulai saat ini kau sudah jadi orang dalam. Siapa namamu? Indra. Berkeluarga? Ambillah. Sekedar sebagai uang saku. Apa tugas saya selanjutnya? Nanti seorang kawan akan membantumu. Kau boleh istirahat dulu. Linda, rawatilah dia. Bung. Bung luka. Mari saya obati. Yuk. Mari. Tidak apa, orang baru harus dimanja. Demi tugas berat yang akan dipikulnya. Yati, bawakan air panas dan obat-obatan ya. Segera ya. Baik. Saya bukakan ya. Biar. Yati, cepat. Istrimu tentu cantik. Ya, lumayan. Boleh saya bantu? Nggak usah. Saya gunting ya, pelan-pelan ya. Parah juga ya. Tidak seberapa.
Dia tentunya sangat bahagia. Ya, Kau sangat mencintainya. ya. Sudah lama menikah? Ya. Berapa lama? Ya, genap setahun. Kebahagiaan adalah bagaikan suatu mimpi yang indah. Begitu sulit untuk diraih dan dirasakan. Tapi dia bukan milik setiap orang. Meski dia tinggal di istana Pualam sekalipun. Iya. Gila. Apakah kau pikir aku sudah begitu putus asa dan gelap mata? Hah? Semoga kakak tidak melupakan pesan ayah. Percayalah, Yanti. Itulah semuanya yang kuceritakan padamu. Aku percaya padamu, Kak. Tapi kenapa hidup ini begitu keras dan kejam? Hidup adalah perjuangan. Kadang-kadang lembut. Kadang-kadang keras dan kejam. Itu biasa. Yang penting, jalan sudah terbuka. Mudah-mudahan hidup kita akan lebih baik. Yang lebih penting lagi, si kecil akan muncul dari perutmu itu. Dengan wajah yang cerah, memandangku. Dengan matanya yang bulat, indah. Seindah mata ibunya. Katanya, Bapak. Oh, tidak. Papa. Ya, Papa. Aduh. Pengecut! Kenapa kau tidak laksanakan tugas itu, hah? Membunuh seorang wanita serta anaknya yang masih bayi itu, cih, benar-benar perbuatan yang terkutuk dan keji. Sungguh berhati malaikat. Tapi biasanya malaikat berada di sorga. Maka di sanalah tempatmu yang paling cocok. Tunggu! Dia tidak akan lolos. Pak, sudah Pak. Kurang ajar! Kucing betina! Kau sengaja mau membunuh aku, hah? Supaya rematiku kumat lagi. Maaf, saya lupa memberi air panas. Whisky!
Ya. Halo? Bagus, bagus sekali. Apa? Kurang ajar. Nyali tikus. Sugara. Ya. Ada apa, Bos? Pentolan Scorpio lawan bisnis kita habis ditumpas oleh anak-anak kita. Mereka patut diberi hadiah. Kecuali bocah baru itu masih terlalu hijau untuk melaksanakan tugasnya. Indra? Ya. Kalau perlu dia harus diberi pelajaran. Kenapa kalian bunuh orang itu? Perintah atasan harus dilaksanakan. Kalau kita tidak kerjakan? Terlalu besar risikonya. Aku tidak mengerti. Harus dibunuh. Harus ditembak mati? Tidak. Lebih kejam dari itu. Bos tidak menyukai dan melarang keras pemakaian senjata api di pulau itu. Karena sebuah letusan saja sudah cukup mengundang patroli polisi untuk menyerbu sarang kita. Tapi, kenapa kau ceritakan semua ini padaku? Karena kau telah menolong aku. Kau rupanya lain dari manusia-manusia kejam itu. Kau masih baru. Nanti kau mengerti semuanya itu. Ayo, nanti kita terlambat. Ana. Ya. Makasih. Ayo. Saingan berat itu kini sudah lenyap. Semua berjalan sesuai dengan rencana. Hanya sayang Indra jadi grogi dan tidak sanggup melaksanakan tugasnya dengan sempurna. Tapi kali ini tidak apa. Tugas lain masih banyak yang harus diselesaikan dengan baik dan sempurna. Thanks, Bos. Ambillah. Ini untuk kau. Terima kasih. Oh, sekarang. Nah, pestalah kalian. Hidup, Bos. Ayo minum. Mari minum. Minum. Hidup, Hidup, Kobra. Hidup. 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 Mudah-mudahan tidak lama lagi kita bisa pindah ke rumah yang lebih baik. Tidak usah yang terlalu mewah, asal milik kita sendiri. Berdoalah selalu. Dan sekarang, tutuplah matamu. Mudah-mudahan semua impianmu akan segera terwujud. Ya, nah sekarang bukalah matamu. Ayo buka. Asik. Sampai lupa aku dibiarkan bulukan di sini ya.
Maaf. Yanti, kenalkan. Dira teman sekerjaku. Dira. Ayo. Silakan. Ayo duduk. Ada pesta nih. Kau benar-benar beruntung, Indra. Membuat aku jadi iri hati saja. Bung Dira belum berkeluarga. Ya, saat ini baru mulai terpikir. Tapi rasanya tetap jadi angan-angan saja. Kenapa? Karena istri yang baik dan secantik Yanti hanya ada satu di dunia. Jelas aku tidak kebagian. Ayo dong. Ada-ada saja. Kerja kapal tentu berat. Kadang-kadang tidak kenal waktu. Ya, sangat berat. Penuh rintangan dan ancaman-ancaman gelombang yang sangat ganas. Tapi Yanti tidak usah khawatir. Indra sangat mahir menaklukkan gelombang-gelombang yang ganas itu. Kau juga bukan? Ya harus. Kalau tidak, kitalah yang akan ditaklukkannya. Kau makan, Yanti? Oh ya, Ayo dong. sebentar. Tidak kuduga. Ternyata kau pun punya perasaan juga. Baru hari ini juga. Apa sebabnya? Kelembutan wanita. Ayo. Kini aku baru mengerti. Mengapa sampai ada sementara suami yang bersedia banting tulang dan bergelut mati-matian demi keluarganya. Anda pun pasti begitu nanti. Demi kelangsungan hidupku saja. Kini pun aku harus bergelut di tengah gempuran-gempuran gelombang yang dahsyat. Terima kasih. Barang-barang telah saya terima. Indra, Dira, antar Tuan Mi. Silakan. Silakan. Kalian telah melanggar daerah kami. Kalian juga harus bertanggung jawab atas kematian bos kami. Serahkan uang hasil penjualan barang-barang itu pada kami. Cepat! Kalian salah duga. Uang itu tidak ada pada kami. Serang!
Yanti. Kak Indra. Dia sudah hadir di antara kita, Kak. Cantik. Aduh. Nah, ini Tuan Putri yang mungil dan cantik seperti ibunya. Bobo, sama ibunya Neng ya. Bobo. Ya memang dia cantik seperti kau. Tapi hidungnya seperti kau. Tentu aja bikinannya sih. Bagaimana dengan lukamu itu, ha? Sudah membaik. Bos agaknya tidak senang. Kita tidak berhasil melindungi nyawa langganannya itu. Yang banyak memberikan keuntungan yang besar baginya. Ya, tentu saja. Kalau bisa, kitalah yang harus berkorban nyawa. Demi si Raja Uang itu. Aku mendengar pihak berwajib sedang mengusut peristiwa berdarah yang terjadi secara beruntun. Maka bos memerintahkan agar semua kegiatan dihentikan untuk sementara. Agaknya bos benar-benar khawatir. Itulah sebabnya. Aku dicutikan dan disuruh mendekam terus di Pulau Neraka ini. Sarang para iblis. Pada suatu saat, aku pasti melepaskan pekerjaan kotor yang penuh gelimangan darah ini. Cuci tangan, lalu hidup baru dari hasil keringat yang bersih. Beruntunglah kalau kau bisa, sobat. Aku pun pasti akan mengikuti jejakmu. Tapi kapan? Tidak sekarang, tapi pasti. Yang kuharapkan kini adalah perbaikan nasib bagi keluargaku. Kami butuh tempat tinggal yang layak bagi masa depan putriku. Untuk itu, barangkali kau harus berjuang lebih hebat lagi, Bung. Silakan. Mari anak-anak. Minum. Minum dipegang ya. Ini satu lagi pegang. Nah ini juga. Ada apa ini? Masa lupa, hari ini kan hari ulang tahun Vivi. Terima Vivi? kasih. Selamat ulang tahun, Vivi, anak Bapak. Selamat ulang tahun, Vivi, anak Bapak yang manis. Mari anak-anak. Mari. Bagus. Yang lain. Silakan. Ya, ya. Silakan. Ya. Permisi dulu ya. Maaf ya, saya tinggal sebentar. Ya. Halo, sayang. Ulang tahun yang keberapa, Vivi? 4 tahun. Jangan merasa bersalah, Kak. Yanti mengerti akan kesibukan Kak Indra. Aku seakan-akan orang asing di tengah keluargaku sendiri. Jangan menipu hatimu, Yanti. Aku tahu kau dan Vivi sering kesepian, kecewa, karena seluruh waktu dan perhatianku seakan tersita oleh tugas yang tak pernah berakhir. Kau memang istri yang baik, yang tidak pernah menuntut. Meski aku tahu bahwa kau sangat mendambakan kehadiranku setiap saat. Di sisimu dan Vivi. Soalnya Yanti selalu beranggapan apa yang Kak Indra anggap baik, baik pula bagi Yanti. Cuma kasihan Vivi. Ia selalu menanyakan di mana papanya sebelum ia tertidur. Ayo Kak, Vivi sudah menunggu.
Nah, anak-anak, mari kita nyalakan lilin dulu. Ya, Tante. Ada korek api? Ini kak. Vivi. Biarlah aku yang terima. Papa, kenapa? Siapa? Ya, betul. Oke, bos, oke. Dari bos. Baiklah. Inilah tugasmu yang terakhir. Hanya ini. Selesai, kau boleh bebas. Aku lulusi permintaanmu. Kau boleh berhenti dengan baik. Setelah tugas penting ini kau selesaikan dahulu. Oke? Selesaikan sebaik-baiknya tanpa dira. Dia ada tugas lain. Memang terlalu cinta pada keluarga. Kadang-kadang bisa merepotkan. Siapa? Mau apa saudara? Nyawa Tuan dalam bahaya. Sebaiknya Tuan menyingkirlah. Kaulah yang menyingkir, berdebah. Tenanglah. Saya tidak akan membunuh Tuan. Selama Tuan tidak menghendaki hal itu terjadi pada diri Tuan. Beres. Kak Indra, kakak sudah pulang. Ada apa, Kak?
detik ini dan seterusnya, kita akan selalu berkumpul bersama-sama, Yanti. Maksud kakak, sudah tidak lagi bekerja? Aku ingin menjadi seorang suami yang baik, terutama seorang ayah yang dapat memberikan perhatian serta kasih sayang sepenuhnya kepada putrinya. Vivi sangat mendambakan kehadiran seorang ayah. Bukan seorang pria asing yang selama ini dikenalnya sebagai papa. Papa. Pa. Papa. Nakal. Nah, Mama sudah bilang, jangan ganggu Papa kalau Papa sedang tidur. Enggak. Habis Papa lupa belikan hadiah ulang tahun buat Vivi. Oh iya, Papa janji hadiah itu pasti Vivi dapatkan hari ini. Ya? Pa? Minum? Ya, ya. 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 Ada lagi? Vivi mau apa? Mau main. Oh. Main sana ya. Ya. Hati-hati ya. Hey! Pada pagi ini, aku seakan-akan baru lahir kembali. Tenang, tidak tercengkram oleh rasa ketegangan dan kesibukan. Halo? Halo? Saya sendiri. Oh, kau Dira. Hah? 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 Ya? Aha. Baik. Baik. Aku datang. Dari siapa, Kak? Dira. Dira pun sudah berhenti bekerja. Kami akan buka usaha. Dia perlu berunding dengan aku. Di mana dia sekarang? Dia nunggu di satu tempat. Aku pergi dulu, Yanti. Jangan lama-lama ya, Kak Indra. Ya, hati-hati di rumah.
Vivi, Papa pergi dulu ya. Vivi main-main. Jangan nakal ya. Hati-hati ya. Dah. Ayo main sama Om yuk. Ayo. Ayo. Mama, Mama. Mama, Mama. Ada apa sayang? Tak kusangka istrinya cakep seperti bidadari. Ya, kalau bos yang melihatnya, tentu lain lagi perintahnya pada kita. Hah? Siapakah kalian? Dengan lancang berani masuk kamar tanpa permisi. Pergi sebelum kupanggil polisi. Astaga, galak juga, Mac. Tambah cantik. Pergi. Sabarlah Nyonya. Kami hanya melaksanakan perintah untuk menjemput Nyonya dan putri Nyonya. Perintah dari siapa? Dari bos kami. Juga bos dari suami Nyonya sendiri. Kalau begitu, akan segera saya sampaikan kepada suami saya yang segera pulang. Sekarang silahkan pergi. Tidak perlu nanti. Sekarang saja ikut kami. Mama. Ayo buka, cepat. Buka. Cepat. Ayo lepas. Mama. Pegang dia. Bibi. Mama. Lepaskan. Mama. Mama. Mesti dia ikut kami. Atau putrimu ini akan berada di bawah sana. Bibi. Mama. Tolong. Ayo. Bibi. Aku tidak bermaksud membunuh anak itu. Tapi anak itu yang menggigit tanganku. Sudah, tapi bagaimana dengan ibunya? Indra sebentar lagi pulang. Kalau begitu kita bawa saja dia. Ayo. Lepaskan. Diam. Tolong. Kak Indra. Diam. Tolong. Diam. Ayo cepat. Dia sudah tewas. Bos sudah tidak memerlukan dia lagi. Tinggalkan jaket itu. Begitulah pesan bos. Ayo.
Vivi? Yanti! 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 Apa yang telah terjadi? Apa yang telah terjadi? Siapa? Siapa? Vivi! Vivi! Aku dapat merasakan betapa pedihnya ditinggalkan orang-orang yang kita cintai. Kau tahu pasti siapa pembunuhnya? Ya, Siapa? orang-orang Scorpio. Sudah kuduga. Tentu mereka. Aku mendengar pihak berwajib sedang menyelidiki perkara ini seintensif mungkin. Ya, mengerahkan aparat-aparatnya. Aku telah diinterogasi dengan teliti sekali. Aku percaya mereka tidak akan dapati keterangan apapun darimu, bukan? Bila kau perlu, aku selalu bersedia membantumu. Dalam hal apa saja. Ini adalah persoalan pribadi. Akan saya selesaikan dengan cara saya sendiri. Baiklah. Mudah-mudahan kau berhasil. Dira.
orang-orang lembut hati yang malang telah jadi korban tingkah pola manusia-manusia keji dan kotor seperti kita semua. Tetapi mengapa azab ini harus menimpa dua insan Tuhan yang begitu tulus dan murni? Sebuah ganjaran yang datang begitu tiba-tiba, mengejutkan dan amat menyakitkan. Indra, mau kemana kau? Ke sarang Scorpio. Kau jangan terpedaya. Apa maksudmu? Kau tahu siapa dalang dari musibah yang menimpa keluargamu? Siapa? Siapa? Bos dan Sugara, si iblis tangan kanannya itu. Mereka lah yang merencanakan masak-masak rencana penculikan Yanti dan Vivi sebagai Sandra, agar kau mau jadi alat untuk menumpas lawan-lawannya. Tapi rupanya rencana itu meleset. Jadi kalian kecewa kan? Kalian, percayalah aku. Aku tidak berdaya. Aku tahu. Namun kini keadaan memaksa aku untuk tidak percaya kepada siapapun. Kau tahu? Kau sudah tahu semuanya itu? Ya. Setelah aku bisa berpikir tenang dan menelaah kembali semua peristiwa yang terjadi itu, suaramu di telepon itu tidak wajar. Namun, semua telah terjadi. Jadi, kau sudah tahu siapa biang keladinya, bukan? Tapi... Aku ingin menumpas mereka di kandangnya sendiri. Seperti mereka telah lakukan kepada keluargaku. Motor saya! Saya motor! Maling! Motor! Motor!
Kau membunuh aku. Tapi aku hanyalah melaksanakan perintah. Kau hadapi dia kalau kau sanggup. Hei! Siapa dia? Siapa dia? Kalian makhluk-makhluk jahanam akan kutumpas semuanya. Hei, Indra! Dia. Ya. Tolong bawa Dira ke rumah sakit. Lapor pada polisi. Aku akan selesaikan iblis keparat itu. Yang ditakutinya air dingin, karena ia mengidap rematik berat pada kakinya.
Sayang terburu nafsu. Sasaran keliru. Cari siapa? Jangan berlagak bodoh. Kau pasti tahu maksud kedatanganku yang terakhir ini. Aku terlambat. Tidak sempat menolong dia. Kau heran? Dia adalah saudara kembarku, Sugara. Aku Sugari. Kalian dilahirkan bersama. Mati pun harus bersama. Lihat saja siapa yang akan mati dulu. Telah kuduga, pada akhirnya kau akan mencari aku. Kau pun tentu sudah siap untuk menebus dosa-dosamu. Berapa kau minta harga penebusan itu, ha?
Aku hanya perlu nyawamu. Ambillah. Kau mau lari? Tinggalkan dokumen itu. Tunggu. Yang ditakutinya air dingin, karena ia mengidap rematik berat pada kakinya. Jan! Jan! Kaki, tolong! Tolong! Ternyata kau adalah Tobias. Aku pun tahu siapakah kau. Maka susullah gurumu ke sorga. Aku adalah pimpinan tertinggi dari organisasi Kobra ini. Dan mereka itu adalah pion-pionku.